Sejarah adalah sebuah rangkaian peristiwa manusia yang bersifat diakronis. Artinya diakronis itu saling berhubungan dengan zaman yang satu ke zaman yang lain, itu diakronis. Tidak boleh terputus. Tapi kalau kita bicara 5 Oktober 1901 untuk hari jadi Kabupaten Purworejo ya, bukan Bagelen, itu tidak relevan. Tidak bermaksud untuk mencari-cari tentang suatu ketidakbenaran, tetapi di sini kita bersama Bapak Erwan Wilodulogo, insya Allah kita akan diskusi, lebih tepatnya diskusi ya Pak? Ya. Diskusi tentang sejarah hari jadi Kabupaten Purworejo yang dramatik. Dramatik nggih. Bisa kita mulai Pak? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMT Kreator, supaya tidak teman-teman lah kesuwen, ini langsung saja kita persilakan Bapak Erwan Wilodulogo untuk bercerita tentang hari jadi Kabupaten Purworejo. Monggo Pak, silakan. Oke, Mas Ari, matur nuwun WMTV Kreator, pemirsa semua, selamat malam. Pertanyaan Mas Ari cukup menggelitik. Hari jadi Purworejo ada dua kan begitu? Iya. Ya memang awalnya memang ada dua versi, dan itu memang pada waktu penyusunan Perda yang tahun 94 itu pun juga sebenarnya sudah muncul ini, versi yang sekarang sebenarnya sudah muncul. Jadi ada beberapa alternatif yang diberikan oleh tim penyusun pada waktu itu, penyusun Praperda itu ada beberapa alternatif. Kemudian di paripurna pada tahun 1994 itu memang yang ditetapkan adalah 5 Oktober 1901 dengan rujukan isi dari prasasti Kayu Arahiwang yang ditemukan di Mboro. Gitu. Jadi dari prasasti Arahiwang tersebut akhirnya dari tim peneliti lebih tepatnya nggih? Ya. Atau tim verifikasi? Tim penyusun. Tim penyusun. Ya. Itu menetapkan hari jadi Kabupaten Purworejo adalah 27 Februari. Sebelum itu, sudah makanya ketika terjadi 5 Oktober 1901 ditetapkan jadi hari jadi Kabupaten Purworejo itu, setiap perayaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten selalu menjadi kontroversi bagi sebagian dan kalangan masyarakat. Kontroversinya di mana? Kontroversinya jadi mereka ada yang pro dengan 5 Oktober 1901 ini. Saya cerita dulu. Jadi mengapa bisa 5 Oktober kan begitu? Mengapa bisa 5 Oktober 1901? Karena salah satu referensi yang rujukan untuk penyusunan Perda yang 5 Oktober itu, itu memang menggunakan kacamata Indonesia sentris. Menggunakan kacamata Indonesia sentris yang artinya harus merunut dengan sejarah keindonesiaan. Nah, sementara kalau kita bicara tentang tokoh Resodiwiryo, Ngabei Resodiwiryo yang kelak kemudian menjadi Cokronegoro itu seolah-olah adalah Nederland sentris. Beda lagi. Beda lagi, Padahal kalau kita melihat sejarah itu tidak boleh kita menggunakan versi-versi ya. Ya memang sejarah ada geopolitik mengatakan bahwa sejarah itu ada menjadi milik menang. Nah, pada waktu itu kan yang menang kan Indonesia, anggap saja begitu ya. Maka menggunakan kacamata Indonesia sentris. Yang mana ketika Purworejo sendiri itu disebutkan oleh Cokronegoro atau Ngabei Resodiwiryo itu mengusulkan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengganti Kedung Kebo atau Kabupaten Brengkelan itu menjadi Purworejo, itu tidak dianggap. Itu kemudian tidak dianggap artinya karena itu Nederland sentris. Cokronegoro pada waktu bedah penentuan hari jadi ini dianggap dia adalah orang yang pro Belanda. Bahkan di masyarakat sendiri mengatakan dia antek Belanda, dia pengkhianat bangsa dan sebagainya. Padahal kalau kita membaca ketokohan Cokronegoro sendiri tidak boleh parsial, artinya tidak boleh terpotong-terpotong. Sepotong-sepotong tidak boleh, harus lengkap gitu loh. Secara utuh kita utuh melihat Cokronegoro. Itu Mas Ari. Makanya ketika 5 Oktober 1901 dengan rujukan Indonesia sentris itu, maka disepakati pada tahun 94 itu menjadi hari jadi Purworejo 5 Oktober 1901 yang usianya ribuan tahun gitu. Dan setelah dipelajari lagi maka ada perubahan karena kontroversi, setiap perayaan selalu kontroversi. Letak kontroversinya di mana? Letak kontroversinya adalah menjadi analogi di masyarakat. Kalau
ini Purworejo ini seperti anak haram begitu. Dia dilahirkan tapi tidak diakuin orang tuanya. Iya. Yang diakuin mbahnya. Jadi orang tuanya sopo kan Nah, kurang lebih gitu. seperti itu. Mestinya ketika rujukan Purworejo sendiri dari Bagelen, kemudian ada Brengkelan, kemudian ada Kedung Kebo, itu kan menjadi Purworejo itu kan pada 27 Februari 1831 itu, seusai Perang Jawa berakhir. Padahal ini hanya menyampaikan dari apa yang saya pernah dengar dari teman-teman sejarawan juga atau pemerhati sejarah. Jika penetapan tanggal tahun hari jadi Kabupaten Purworejo jika menggunakan 05 Oktober 901, maka itu bukan hari jadi Kabupaten Purworejo. Iya, itu harusnya hari jadi Kabupaten Bagelen. Kabupaten Bagelen. Makanya waktu saya ikut FGD ya, Forum Group Discussion di DPRD, kayaknya saya 2 kali ikut di sana, kemudian di Setda, di Otonom, itu saya sampaikan kalau mau menggunakan 5 Oktober ya ganti nomenklatur Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten Bagelen. Gitu. Tapi kalau tetap mau menggunakan Kabupaten Purworejo ya pakai rujukan aslinya, yaitu pengucapan Purworejo oleh Cokronegoro pada 27 Februari 1831 itu. Jadi ini sedikit membuka tentang tabir polemik pro dan kontra tentang hari jadi Kabupaten Purworejo. Teman-teman itu kan banyak sing apa ya? Jadi piye hari jadi ini kok berubah-berubah kan begitu. Dan ternyata ini sudah sedikit ini, tapi baru sedikit. Karena penetapannya sudah dijelaskan secara detail oleh beliau, tetapi alasannya juga sepertinya kurang. Ya. Jadi jenderal sudah menyebutkan tentang Indonesia sentris dan Netherlands sentris. Kalau menurut sepengetahuan Bapak Erwan Wiladulogo, yang pro dan kontra pada penetapan hari jadi Purworejo itu, yang namanya sejarah itu kan kalau menurut Sujatmoko itu kan dia tuh sejarah adalah sebuah rangkaian peristiwa manusia yang bersifat diakronis. Artinya diakronis itu saling berhubungan dengan zaman yang satu ke zaman yang lain, itu diakronis, tidak boleh terputus. Itu makanya kan ketika kita bicara tadi tak sampaikan, kalau memang mau pakai nama, kalau mau pakai 5 Oktober ya pakai Bagelen saja. Diakronis antara 5 Oktober 901 menjadi Bagelen, atau itu menceritakan tentang Bagelen atau Pagelen, itu relevan. Tapi kalau kita bicara 5 Oktober 901 untuk hari jadi Kabupaten Purworejo ya, bukan Bagelen, itu tidak relevan. Tidak relevan sama sekali. Iya, itu tidak diakronis. Gitu. Dan lagi pula kalau kita menyitir sejarawan Islam ya, Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada zamannya. Artinya kalau kita bicara tentang zaman, Purworejo lahir itu atau Purworejo diucapkan oleh Cokronegoro pada 27 Februari 1831 itu kan pada waktu itu Indonesia kan nun jauh belum lahir kan. Itu belum tahun 1831. Iya, belum ada. Dan manifestasi negara di situ adalah Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Manifestasi negara di Jawa itu pada waktu itu Indonesia ya belum ada. Jadi penetapan hari jadi Kabupaten Purworejo dengan 27 Februari 1831 itu adalah final. Harusnya final. Final gitu, diperdebatkan lagi. Harusnya jadi diperdebatkan karena itu sesuai dengan keilmuan sejarah. Jadi kalau kita bicara Indonesia sentris ya nggak bakal final. Nggak ketemu gitu. Nggak ketemu. Tapi kalau kita bicaranya itu dengan kacamata sejarah seperti yang sampaikan menyitir 2 sejarawan besar Indonesia dan Islam itu ya inilah faktanya bahwa 27 Februari 1831 itu adalah hari jadi Kabupaten Purworejo yang sebenarnya karena ditengarai Cokronegoro mengusulkan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk merubah Kabupaten Brengkelan yang dirasa kok tidak enak di telinga pada waktu menurut beliau itu adalah Purworejo ya pada hari itu 27 Februari 1831. Itu. Hari jadi Kabupaten Purworejo 27 Februari 1831. Insya Allah sudah final. Harus final secara keilmuan, secara teoritis, ilmiah, empirik
Itu terbukti semua. Ya semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pencerahan, sedikit mencerahkan. Karena kita untuk mencerahkan orang banyak nggak mungkin, Iya, karena gini, pendapat Mas, berbeda. Kalau kita bicara, ini selalu tadi kan pro dan kontra. Mengapa terjadi pro dan kontra? Karena kacamata yang keliru yang digunakan untuk membaca sejarah. Kembali lagi kita tidak mengatakan salah, tetapi Keliru. Keliru Pakai kacamatanya.